Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang hal-hal yang boleh diistikharahkan, yaitu segala hal yang mubah dan halal. Artinya, jika itu perkara yang haram, makruh, wajib, maka itu tidak perlu diistikharahkan. Bahkan untuk yang sunnah sekalipun, para ulama menganjurkan untuk tidak diistikharahkan, kecuali untuk dua hal yang sunnah yang memang bisa dikerjakan saat hari itu, maka ini pun ada ulama yang membolehkannya untuk diistikharahkan dalam memilih salah satu dua sunnah yang bisa dilakukan terus. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan berbicara tentang tata cara istikharah. Yang dikenal kebanyakan masyarakat adalah bahwa istikharah itu dikerjakan dengan bentuk salat 2 rakaat lalu memanjatkan doa istikharah. Padahal kalau kita telusuri penjelasan para ulama tata cara istikharah, ternyata akan ditemukan bahwa istikharah itu bisa dikerjakan dengan 3 cara. Yang pertama, kata ulama, ini yang umum kita lakukan adalah sholat 2 rakaat lalu berdoa, yaitu mengerjakan sholat 2 rakaat dengan niat mengerjakan sholat sunnah istikharah, lalu selesai sholat sunnah istikharah memanjatkan doa seperti doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu doanya? Doanya adalah Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri faqdurhu li wa yassirhu li summa barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur li khaira haitsu kana summa ardini wa yusammiya hajatahu. Ini dia doa yang diajarkan oleh Rasul, lalu setelah doa dia sebutkan hajatnya apa, wa yusammiya hajatahu. Ini kalau praktik ini para ulama semua sepakat. Tidak ada perbedaan di kalangan para ulama tentang praktik sholat sunnah istikharah. Selain sholat 2 rakaat lalu berdoa, istikharah juga bisa dilakukan dengan cukup berdoa. Istikharah dilakukan dengan cukup membaca doa istikharah. Ya, doa yang tadi kita baca seperti yang diajarkan Rasulullah. Namun, praktik ini tetap ada syaratnya lagi. Jika ada uzur atau kendala untuk menunaikan sholat istikharah. Ini contoh perempuan. Ketika dia dihadapkan suatu pilihan, tapi dia tidak bisa melakukan sholat sunat istikharah karena sedang haid. Maka apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah berdoa dengan doa sholat sunat istikharah. Boleh? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena doa tidak tergolong sebagai ibadah yang mengharuskan bersuci. Kan boleh berdoa tanpa bersuci. Adapun jika tidak ada uzur yang menghalangi untuk menunaikan sholat sunat istikharah, cara istikharah yang kedua ini tidak bisa dilakukan. Nah, jadi ingat ya, kalau ini dibolehkan kalau kita memang tidak bisa melakukan sholat. Pendapat inilah yang dijelaskan oleh ulama dari kalangan mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, dan mazhab Maliki ya. Menyatakan cara istikharah yang kedua adalah lewat berdoa saja, tapi mereka mensyaratkan bahwa praktek ini hanya boleh dilakukan buat orang yang memiliki uzur tidak bisa untuk melakukan sholat sunnah istikharah. Yang ketiga, cara yang ketiga adalah sholat apa saja lalu berdoa. Nah, ini yang berpegang dengan pendapat ini adalah kalangan mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Maksudnya adalah bahwa doa istikharah bisa dibaca setelah selesai melakukan sholat apapun. Kita selesai sholat, bacalah doa sholat sunat istikharah. Jadi intinya di doa sholat sunat istikharah. Ketika selesai sholat fardu boleh baca tadi doa sholat sunat istikharah. Setelah sholat sunat istikharah yang diajarkan oleh Rasul. Setelah sholat sunat tahiyatul masjid boleh.
Kenapa? Karena yang menjadi titik poinnya, sekali lagi saya katakan, adalah di doanya. Jadi ketika ada seorang mengerjakan sholat fardu, lalu kemudian dia membaca doa istikharah, sebagai orang yang sedang beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 ya, ada caranya. Yang pertama, sholat sunat istikharah, ya khusus dia ya, sholat sunat istikharah, lalu berdoa. Doa sholat sunat istikharah yang diajarkan Rasul. Yang kedua, doa saja dia tak pakai sholat. Ini buat orang yang punya uzur syar'i. Kendala tidak bisa melakukan sholat sunat istikharah, haid, nifas, sakit, ada kena kondisi hujan dan sebagainya. Kemudian ada orang yang berpendapat sholat aja, lalu kemudian doanya doa istikharah, nggak harus sholat sunat istikharah khusus. Ini pendapat sebagian mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Nah, inilah dia tentang tata cara istikharah. Jadi tidak harus dengan sholat, boleh dengan berdoa, boleh dengan sholat apa saja, lalu doanya doa istikharah. Lalu kemudian, kapan waktu istikharah itu? Nah, para ulama membolehkan istikharah hanya dengan doa menyatakan bahwa untuk beristikharah itu, ya artinya melakukan sholat istikharah itu, boleh dilakukan kapan saja. Jadi membolehkan ya, ulama ini boleh ya, habis sholat, baca doa istikharah, atau sholat apa saja, doa istikharah, membolehkan kapan saja. Kenapa? Karena pada dasarnya adalah memanjatkan doa. Intinya tadi kan memanjatkan doa. Selama itu tidak ada batasan waktu untuk berdoa, maka boleh dia dilakukan. Dia boleh dilakukan. Ya, asal jangan di tempat-tempat yang tidak baik ya, seperti kamar mandi, toilet dan sebagainya, ini tidak boleh ya. Ya, dia di tempat-tempat terbaik, jadi waktunya kapan saja boleh dilakukan. Lalu bagaimana dengan sholat istikharah? Bolehkah kapan saja? Ini para ulama berbeda pendapat ya. Mayoritas ulama menyatakan bahwa sholat istikharah tidak bisa dilakukan sewaktu-waktu. Kalau doanya bisa, tapi kalau sholatnya tidak. Kenapa? Karena sholat ini sebatas sholat sunnah. Yaitu Nabi SAW kan telah melarang untuk melakukan rangkaian ibadah sholat sunnah di waktu terlarang. Setelah sholat subuh, saat tergelincir matahari menjelang waktu zuhur, setelah sholat asyar, nah itu kan tidak boleh gitu ya. Itu tidak boleh melakukan sholat sunnah, maka sholat istikharah pun tidak boleh dilakukan di situ menurut mayoritas ulama. Alasannya adalah karena redaksi hadis yang melarang mengerjakan sholat sunnah itu bersifat umum. Tidak ada redaksi yang melarang secara khusus terhadap sholat-sholat tertentu. Maka sesuai kaidahnya, yang dianggap itu adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Sedangkan mazhab Syafi'iyah, sebagian ulama mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa mengerjakan sholat istikharah itu boleh dilakukan kapan saja, asalkan tempat mengerjakannya di dalam Masjidil Haram. Hal ini dikiaskan kepada sholat sunnah tawaf yang boleh dilakukan kapanpun, sekalipun dikerjakan pada waktu terlarang. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada Bani Abdi Manaf, "Ya Bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tafa bihadzal baiti wa shalla fi ayyi sa'atin sya'a min lailin aw nahar." Wahai Bani Abdi Manaf, janganlah kalian menghalangi siapapun yang melakukan tawaf dan sholat di Baitullah kapan saja, baik malam maupun siang. Rawahu Tirmidzi. Sebagian ulama Syafi'iyah yang lain mengatakan bahwa sholat istikharah bisa dilakukan kapanpun tanpa ada batasan waktu dan dimanapun. Kenapa? Karena rangkaian sholat ini dianggap sebagai sholat zawat as-sabab, sholat yang mempunyai sebab, sehingga boleh dilakukan kapanpun. Artinya, sebabnya kan lebih duluan datang, baru sholatnya. Ini sama seperti tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid masuk dulu ke dalam masjid, baru melakukan sholat sunat tahiyatul masjid. Samalah sholat istikharah ini. Datang dulu permasalahannya, gitu ya bahasa lainnya, baru kemudian kita melakukan sholat sunat istikharah. Maka boleh dilakukan saja, kapan saja, kata sebagian ulama mazhab Imam Syafi'i. Yang tidak boleh itu kan sholat dulu baru sebabnya akan datang, seperti sholat musafir, sholat safar ya,
Sholat safar itu sholat dulu baru safarnya dilakukan. Sholat sunat ihram, ya. Sholat sunat ihram, sholat dulu baru niat ihram. Maka ini nggak boleh. Nah ini kan kalau sholat istikharah, masalahnya dulu datang, mana yang harus dipilih, baru kemudian melakukan sholat. Maka menurut sebagian ulama mazhab Syafi'i, sholat istikharah ini kapan saja boleh dilakukan. Baik para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan tentang jumlah rakaat sholat istikharah pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.